Ibnu duduk sambil meremas rambutnya. Frustasi. Berkali-kali dia mencoba membuka usaha. Akan tetapi hingga uang yang dia pinta kepada Maila, uang hak raihan putranya, habis. Tapi tidak ada satu usahanya pun yang berkembang. Semuanya bangkrut, tidak menyisakan apa-apa selain hutang yang kian menumpuk di bank. "Mas, bagi duit dong." Lucy, istrinya menghampiri seraya menodongkan tangan. Ya, Ibnu dan Lucy sudah menikah. Mereka sengaja pindah tempat tinggal jauh dari orang-orang yang mengenali mereka, dan kemudian melangsungkan pernikahan secara siri. Sebab di kota kelahiran mereka tidak ada satu ustadz pun yang mau menikahkan, karena mereka masih ada hubungan. Pun ketika di Jakarta dan di komplek tempat tinggal mereka, Pak RT serta ustadz yang diminta untuk menikahkan selalu saja menolak. Mereka tidak berani melanggar peraturan agama, sebab Lucy adalah keponakan Ibnu sendiri dan masih ada garis keturunan nasab di antara mereka berdua. "Kamu itu minta duit melulu, Lus. Gak tahu apa, Mas ini lagi pusing mikirin utang di sana di sini," sungut Ibnu sambil beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan sang istri. "Kan memang tugas kamu untuk membahagiakan aku, Mas," teriak Lucy. Wanita berambut sebahu dengan wajah penuh jerawat itu mengelus perut yang kian membukit dan mengempaskan kasar bokongnya di sofa. Dia tidak peduli kalau tindakannya tadi bisa membahayakan calon jabang bayi yang sedang dia kandung. "Bisa nggak kamu itu hidup seperti Maila? Hemat, ngertiin suami. Dia juga tidak pernah terlalu banyak menuntut seperti kamu. Nyesel aku nikahin kamu, Lus. Ujung-ujungnya juga setelah hamil wajah kamu jadi buruk rupa seperti itu. Masih cantikan Maila kemana-mana." Mendengar kalimat yang terlontar dari mulut sang suami, Lucy segera berdiri dan menarik kasar rambut laki-laki yang telah menikahi dia selama 2 tahun itu. "Jangan pernah samakan aku dengan wanita kampung itu, Mas. Aku tidak suka," sungut Lucy sambil menatap menghunus netra suaminya. Tatapannya begitu tajam, bagai singa betina yang siap menerkam mangsanya. "Sudahlah, Lus, aku malas berdebat sama kamu. Perasaan 2 tahun menikah sama kamu, hampir tiap hari kita ribut, cekcok tidak jelas. Berbeda saat aku masih menjalani biduk rumah tangga dengan Maila. Begitu damai, tentram, dan tidak pernah ribut seperti ini." "Ah!" Lucy berteriak histeris, apalagi ketika melihat Ibnu keluar rumah dalam keadaan marah dan tidak mengindahkan panggilan darinya. Rumah tangga yang dia bayangkan bagaikan sedang berada di alam surga. Nyatanya sudah seperti di dalam neraka. Tiada hari tanpa beradu mulut serta berteriak. Bahkan beberapa kali mereka mendapat teguran dari rukun tetangga karena mereka dianggap mengganggu ketenangan warga dengan kegaduhan yang mereka perbuat. Karena tidak mendapat apa yang dia inginkan, Lucy masuk ke dalam kamar, mengacak-ngacak isi lemari, mencari barang berharga yang masih dia miliki. Mata Lucy membulat sempurna saat melihat kotak beludru berwarna merah dan sebuah cincin menyembul di dalamnya. Dia bersorak gembira karena akhirnya menemukan cincin berlian yang sudah dia anggap dicuri oleh Maila dulu. Dengan semangat 45, dia menyambar tas bermerek yang sudah mulai terlihat lusuh. Kemudian berjalan ke halaman mencari tukang ojek untuk mengantarnya ke sebuah pusat perbelanjaan. "Maaf, Bu, ini berlian KW. Paling laku 100.000, ucap seorang karyawan toko perhiasan. Membuat Lucy terkesiap dengan mata lebar sempurna. Dia merasa telah ditipu mentah-mentah oleh Ibnu, suaminya. "Mbak, coba periksa sekali lagi. Soalnya itu hadiah dari suami saya." Lucy masih belum percaya. "Saya sudah cek berkali-kali, Bu, dan hasilnya sama. Ini berlian palsu." "Ah!" Lucy berteriak histeris hingga memancing semua pengunjung untuk mendekat. Dengan perasaan dongkol sekaligus malu, ia berjalan keluar dari toko, berniat mencari Ibnu di tempat kerjanya dan menanyakan apa maksud suaminya memberikan berlian palsu kepadanya. Brak! Meja digebrak dengan begitu keras. Ibnu yang sedang berkutat di depan laptop berjingkat kaget
karena sang istri masuk tanpa mengucap salam dan langsung berbuat keonaran. "Kamu itu apaan sih, Lus? Bisa nggak sopan sedikit sama aku? Aku ini suami kamu loh," bentak Ibnu dengan suara menggelegar persis seperti halilintar. "Apa ini?" Wanita berambut keemasan yang sudah terlihat sedikit kusam itu melempar cincin berlian tersebut ke wajah sang suami dengan kasar. "Kamu, Ibnu, setan kamu ya. Kamu tega kasih aku berlian palsu?" sungut Lucy seraya menggerakkan tangannya berusaha meraih kerah baju lelaki yang notabene adalah suami serta pamannya sendiri itu. "Kamu ngomong apa sih? Berlian? Yang mana?" Ibnu menatap bingung. Lucy mengambil benda yang baru saja dia lempar, kemudian meletakkannya di telapak tangan suami. "Ini, dulu waktu kita masih pacaran, kamu ngasih ini sama aku, dan ternyata barang palsu." "Ini asli, Lus, demi Tuhan, aku beli berlian asli buat kamu. Harganya waktu itu kalau nggak salah sekitar 30 jutaan. "Bullshit, kamu periksa saja sendiri kalau kamu nggak percaya. Itu barang KW. Kamu berani mengata-ngataiku, Lucy? Memang kamu bodoh kok. Nggak terima?" Plak, satu tamparan keras mendarat di pipi wanita yang pernah menanamkan cinta begitu dalam di dinding hati Ibnu. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa itu mulai terkikis dan bahkan hampir habis. Tidak menggebu-gebu seperti saat mereka menjalani hubungan terlarang dulu. "Kamu, Mas," Lucy membalas tamparan suaminya hingga dia terjerembab dan mengerang kesakitan. Sekar pelan-pelan mulai merembes membasahi celana seraya rok yang sedang dia kenakan. "Mas, sakit," pekik wanita berkulit putih hasil suntikan itu seraya memegangi perut bagian bawahnya. "Ya Allah, Lus, kamu kenapa?" Ibnu yang terlihat panik segera membopong tubuh Lucy keluar dari ruangannya, memanggil taksi, kemudian melarikannya ke klinik terdekat. "Ibu Lucy mengalami yang cukup parah, Pak. Kita harus merujuknya ke rumah sakit karena ibu harus segera menjalani operasi sekteo kaisar untuk menyelamatkan nyawa calon anak kalian," ucap bidan yang menangani Lucy dan segera membuatkan surat rujukan. "Duh, ada-ada saja. Kenapa harus operasi kaisar segala? Kan biayanya lumayan mahal. Dulu saja Maila saja pas melahirkan Raihan bisa normal," sungut Ibnu dalam hati. Dia kemudian kembali membawa istrinya ke rumah sakit menuruti saran bidan, walaupun ada sedikit rasa kesal dalam hati. Tapi mau bagaimana lagi, demi anak yang ada di dalam rahim Lucy, supaya dia selamat dan mendapatkan kesempatan menatap dunia ini. Sesampainya di rumah sakit, Lucy segera mendapatkan penanganan dan segera dibawa masuk ke ruangan khusus sebelum menjalani operasi sektio kaisar. Wajah Ibnu mulai menegang serta ketakutan. Dia berdoa dalam hati, semoga Tuhan menyelamatkan istri serta calon anaknya. Lampu indikator menyala, pertanda tindak operasi sudah dimulai, dan beberapa menit lagi bisa melihat calon anak yang sudah ditunggu selama 7 bulan lebih ini. Tidak lama kemudian, seorang dokter anak keluar mendorong sebuah box bayi dengan raut wajah mendung. Dia menghampiri Ibnu yang sedang duduk terpekur di kursi tunggu dan menyuruh ayah dari bayi yang baru saja dilahirkan untuk segera mengazani anaknya. Astagfirullahaladzim. Ibnu beringsut mundur saat melihat keadaan putranya yang baru saja dilahirkan oleh istrinya. Dia begitu syok melihat fisik anaknya yang teramat menakutkan. Antara kedua betis dan pahanya menyatu. Wajahnya juga seperti alien tanpa telinga. "Bawa pergi, dokter. Dia bukan anak saya. Pergi. Saya tidak mau melihat anak monster ini. Dia bukan anak saya. Pasti istri saya sudah selingkuh hingga melahirkan anak monster seperti ini." Ibnu terus saja berjalan menjauhi putranya. Dia tidak mau mengakui kalau anak yang baru saja lahir dari Lucy adalah dagingnya. Pun dengan Lucy yang berteriak histeris ketika memberikan anaknya untuk segera diberi ASI. Bahkan dia hampir menjatuhkan bayi yang ada di dalam gendongannya kalau perawat tidak segera mengambil bayi tersebut.
Perawat bertubuh kurus itu menggeleng pelan melihat ekspresi Lucy yang begitu ketakutan. Padahal menurutnya, seperti apapun bentuk bayi yang dilahirkan, dia tetap titipan dari Tuhan yang harus dijaga. "Mas, kenapa kamu tidak pernah datang ke rumah sakit menemui aku?" tanya Lucy dengan perasaan sedih ketika dia sudah kembali ke rumahnya. "Anak siapa dia, Lucy? Kamu sudah mengkhianati aku kan? Kamu selingkuh sehingga melahirkan bayi monster seperti itu." Hardik Ibnu Muntab. Dia menatap sinis wajah istri serta bayi yang ada dalam gendongan Lucy. "Demi Allah, Mas, aku gak pernah selingkuh. Selama menikah aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain kamu. Tolong percaya sama aku, Mas." "Enggak, aku gak pernah percaya sama kamu. Kamu itu kan wanita, mau berbagi raga dengan siapa saja, asalkan mendapatkan." "Tutup mulut kamu, Mas. Memang nyatanya seperti itu kok. Kamu sering jalan sama laki-laki lain dan ngamar dengan mereka. Dan bodohnya aku masih tetap mau menerima wanita seperti kamu. Sekarang kamu bawa bayi monster itu keluar dari rumah ini. Aku tidak sudi melihat kalian berdua berada di sini. Pergi." "Mas," Lucy menggenggam lengan suaminya, akan tetapi segera dihempaskan secara kasar oleh si lelaki. "Pergi. Bawa anak hasil selingkuhan kamu ini juga." "Sialan kamu, Mas." Lucy berjalan ke dapur, mengambil sebilau pisau, dan dada Ibnu tepat mengenai jantungnya. Wanita bertubuh kurus itu tertawa terbahak melihat suaminya dan terkapar dengan terus saja mengalir membasahi pakaian. "Lus, panggil ambulan. Tolong bawa Mas ke rumah sakit. Mas gak mau mati. Mohon." Ibnu seraya menahan sakit yang begitu dahsyat. Lucy melangkahi tubuh suaminya, meletakkan bayi tanpa dosa itu di lantai, kemudian pergi begitu saja meninggalkan rumah. Beberapa bulan kemudian, "Mas, coba kamu lihat anak kamu. Dia ganteng banget. Dia anak kamu, Mas. Daging kamu." Lucy menimang-nimang sebuah boneka dan menunjukkannya kepada setiap laki-laki yang melintas di hadapannya. Dia akan menjerit histeris jika si lelaki yang dia hampiri tidak merespon, juga tidak segan-segan menyakiti fisik siapa saja yang mencoba mendekatinya. Hingga akhirnya Dinas Sosial yang khusus menangani orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, membawanya ke panti rehabilitasi jiwa untuk menjalani pengobatan. Semoga saja dia segera sembuh ya guys. Sementara putranya, karena memiliki riwayat penyakit langka serta kelainan genetik, dia hanya mampu bertahan hidup selama 1 pekan dan menyusul sang ayah menghadap keharibaan ilahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali pada Allah. Bersambung.